dari Dokter Yesi. Dokter Yesi teman saya. Halo Dokter Yesi, masih ada nggak ya? Yesi. Dokter Yesi via YouTube, Dok. Kebetulan. Gak apa-apa, nanti saya hello. Ya, baik, dari Dokter Yesi. Pertanyaannya, untuk menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja karena COVID, perlu pemeriksaan swab dan lain-lain ya, Dok? Nah, untuk biayanya sendiri, apakah ditanggung BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan? Mangga, Dok. Baik, Dokter Yesi, ini mungkin terkait ada satu kasus memang ini, Dokter Yesi sedang menangani kasus ini. Jadi memang terkaitnya itu adalah swab. Jadi kita harus pahami, swab ini apabila dari swabnya itu tersebut hasilnya positif, artinya COVID ya, Mbak Ocha ya. Disinilah untuk hal COVID positif, ini pemerintah mengatakan itu masuk ke dalam jaminan pemerintah, artinya Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian apabila kasus tersebut terkait kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, di mana yang ranahnya itu tidak dijamin oleh pemerintah oleh Kemenkes, dan ini kasusnya memang kasusnya kecelakaan kerja maupun PHK, maka ini masuklah BPJS Sostek, Mbak Ocha. Jadi jangan sampai mempersulit pelayanan peserta BPJS Sostek di lapangan. Intinya seperti itu. Jadi banyak juga pertanyaan nih Mbak Ocha. Kalau misalnya nih terkait adanya pemeriksaan seperti ini pada contohnya tadi ya, pemeriksaan pasien kecelakaan kerja nih, Dokter Fani di rumah sakit, ternyata sekarang ada prosedurnya semua pasien itu harus diperiksa rapid ya, Mbak Ocha ya. Ya, ini bagaimana Mbak Fani? Ditanggung nggak oleh BPJS Sostek? Hasilnya ternyata bukan COVID loh Mbak Fani. Loh, kita BPJS Sostek itu malah pengen hadir di layanan all, tapi pemerintah mengingatkan untuk hal COVID positif itu pengobatan perawatan ada di dana pemerintah. Jadi ada pun sekarang kondisionalnya itu pandemi dan layanan pada pasien kecelakaan kerja harus rapid, dan ini apakah dijamin oleh BPJS Sostek? Dijamin, dijamin, ya. Jadi jangan sampai nanti pasien-pasien BPJS Sostek yang mengalami kecelakaan kerja akhirnya itu terlantarkan hanya karena pemeriksaan rapid testnya itu bingung, ya. Tidak seperti itu. Kita hadir melayani peserta sesuai tadi ranahnya, ada manfaat, ya, ada tepat, dan ini memang untuk sebesar-besar kembali kepada peserta BPJS Sostek. Demikian, Mbak Ocha. Ya, oke. Baik Dok, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu. Jadi contohnya ya dari Bapak Cakrawira Buana dari Bank Indonesia juga pertanyaannya hampir mirip. Jadi kalau ada pegawai yang habis dinas luar kota nih Dok, kan otomatis protokol kesehatannya harus swab nih. Kebetulan kan bukan pekerjaannya katanya bukan tenaga kesehatan ya Dok. Jadi berapa lama isolasi mandiri sesuai protokol COVID? Apakah lamanya diserahkan ke instansi masing-masing? Dan bila ada ternyata hasil swabnya positif, itu apakah klaimnya bisa ke BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan? Tadi hampir mirip-mirip ya Dok ya? Iya, mirip Mbak Ocha. Jadi memang di sini dilihat bahwa kita walaupun pada saat pandemi ada juga suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, melakukan perjalanan dinas. Nah, dinas ini pun akhirnya adalah pada saat mau berangkat harus rapid test ya Mbak Ocha ya. Pada saat pulang pun rapid test. Ada juga yang dengan regulasi dari intern dari perusahaan company-nya sebelum masuk kerja harus isolasi dulu atau swab dulu. Nah, seperti itu. Ini bagaimana nih Dokter Fani? Bapak Ibu harus paham bahwa posisi untuk COVID ya, adapun untuk hal kasus COVID positif, artinya dari penegakan dari swabnya COVID tersebut positif dengan pengobatan perawatannya tersebut, di sini memang ranahnya pemerintah, Kemenkes ya. BPJS Sostek itu hadir ada di mana? BPJS Sostek itu hadir pada saat dia, nah ini untuk COVID ya, untuk COVID PHK sesuai edaran surat Menkes dan Menaker adalah di tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu sering menanyakan, saya kan pekerjanya itu ada pekerja di perusahaan, apa bank ya, perkantoran. Ini letak COVID ini bagaimana? COVID ini adalah pandemi, artinya adalah virus yang bisa terkena oleh siapa saja, di mana saja. Dan kita pekerja bisa saja terkena mungkin pada saat di lift, pada saat kita bepergian di kendaraan umum. Dan hal tersebut maksudnya ke penyakit akibat hubungan kerja, Mbak Ocha. Jadi untuk hal terkait tersebut, ranah BPJS Sostek adalah tetap di penyakit akibat kerja, Mbak Ocha.
Nah, ini Ya. yang harus kita pahami. Oke, ya ini ternyata emang dari kolom chat aja banyak banget tuh, mungkin karena masih bingung ya antara mungkin ya klaimnya mau ke BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan gitu. Intinya mungkin yang saya tangkap adalah kalau diklaim ke BPJS Tenaga Kerja mungkin salah satu syaratnya harus jadi peserta dulu ya dok ya? Peserta BPJS Sostek, dan untuk kasus penyakit akibat kerja akibat COVID ini adalah di tenaga kerja kesehatan yang merawat pasien COVID positif, Mbak Ocha. Kemudian kalau dilihat lagi perlu dibedakan penyakit akibat kerja dengan penyakit akibat hubungan kerja. Ya. Jadi untuk penyakit akibat kerja ini adalah di ranah job desk-nya dengan pekerjanya, artinya tenaga kerja kesehatan dengan pasien COVID positif. Ini yang penyakit akibat kerja COVID sesuai dengan edaran Menkes dan Menaker, Mbak. Oke, baik, mudah-mudahan yang bertanya seputar itu yang mirip-mirip sudah cukup jelas ya dok. Ya. Oke, baik, lanjut tadi pertanyaan via YouTube dok, sekarang via kolom chat. Jadi ini ada lagi pertanyaan, beberapa pertanyaan saya ambil dari Dokter Sudi juga. Tadi yang materi Dokter Sudi karena berkaitan dengan BPJS juga. Jadi ini ada dari Ibu Maria. Mohon penjelasannya bagaimana jika WNI yang bekerja di perusahaan luar negeri dok? Apakah bisa mendaftar sebagai peserta jam sostek secara pribadi? Dan apakah yang bersangkutan juga mendapatkan manfaat yang sama dengan pekerja di Indonesia? Ya, silakan dok. Sesuai regulasi, Bapak Ibu harus pahami bahwa warga negara asing itu yang 6 bulan berada di Indonesia dan dia bekerja itu wajib terlindungi di program BPJS Sostek, Bauca. Jadi ini memang harusnya terlindungi. Adapun dia bisa nggak mendaftar sendiri? Pertanyaannya adalah apakah WNA ini bekerjanya itu mandiri atau dia bekerja dengan company? Kalau dia bekerja dengan company, memang harusnya dari company yang mendaftarkan WNA ini, Mbak Ocha. Untuk haknya bagaimana? Ada perbedaan nggak? Tidak ada. Di BPJS Sostek itu semua itu adalah perlindungannya sama. Program kecelakaan kerja baik untuk ya tenaga kerja baik WNI maupun WNA ya yang bekerja di Indonesia itu sama perlindungannya. Untuk pengobatan perawatan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja sama, Mbak Ocha. Ya, berarti sama ya dok ya. Ya. Baik, intinya Cuman semua ini Mbak Ocha, dapat perlindungan. Perlu ditekankan, ini WNA-nya bekerja mandiri atau bekerja dengan company. Kalau bekerja dengan company, baiknya memang company-nya yang mendaftarkan WNA ini, Mbak Ocha. Oke, dari company-nya berarti ya dok? Iya, iya. Ya, oke. Mudah-mudahan Bu Maria cukup jelas ya Bu ya, karena sudah jelas, sangat jelas penjelasannya. Oke, ini saya tertarik ada pertanyaan dari kolom YouTube dok, dari Ibu Arwiyah SKM. Izin bertanya, kalau misalkan DPJP ini maksudnya dokter penasehat mungkin ya dok, DPJP yang merawat nakes ICU yang terkonfirmasi tidak mau mengisi formulir surat keterangan dokter tentang diagnosis PAK. Alasannya karena nakes itu terpapar COVID bisa dari luar pekerjaannya. Nah, gimana dok? Baik, jadi Bapak Ibu harus paham ya, penyakit akibat kerja ini ditegakkannya tidak hanya oleh dokter yang merawat, bisa juga oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk penyakit akibat kerja, baik itu dokter MKK, spesialis okupasi, dokter penasehat, silakan ini berkoordinasi dengan BPJS Sostek terdekatnya, dan memang akan dilihat nih, apakah dari tata laksana tersebut dari 7 langkah nanti akan tersortir Mbak Ocha, apakah dia terpaparnya karena pasien atau karena dia pada saat itu berada di mana ya, kalau dia akibat dari lingkungan atau keseharian, mungkin dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah ini memang wajar tidak mau dia tegakkan penyakit akibat kerja karena mungkin dilihat penyakit akibat hubungan kerja. Demikian Mbak Ocha. Oh oke. Nah ini nyambung nih dok pertanyaannya. Nah kalau misalkan positif COVID nih dok, terus mengalami kecelakaan, lalu dibawa pulang ke rumah, nah setelah sampai ke rumah pekerjaannya meninggal. Nah ini apakah bisa diklaim sebagai PAK karena tidak ada resume dari dokternya dok? Gitu. Tetap. Nah, jadi kasusnya pasiennya meninggal dok. Kasusnya COVID ini banyak yang sudah meninggal, tapi penelusurannya tetap dengan tata laksana 7 langkah tadi. 5 langkah pun terpenuhi apabila dia memang COVID PAK,
maka ini bisa mendapatkan haknya di jaminan ketenaga kerja, Mbak Ocha. Jadi tetap harus melalui tata laksana 7 langkah, tidaknya 5 langkah, Mbak Ocha. Oke, baik, benar-benar. Jadi semua tergantung nanti di diagnosis dan ditindaklanjuti ya, dok, ya. Oke, baik. Ya, ini adalah, banyak benar sampai saya bingung ini ngerangkumnya. Wajar. Pertanyaannya. Kayaknya harus ada lagi kelanjutan nih, Mbak Ocha. Ya nanti saya printkan aja semua ya, Mbak, ngasih ke semua. Oke, dari Ibu Yohana Nelly Antoniawati. Izin bertanya, ini dari Provinsi NTT, Diskopnaker Trans Provinsi NTT. Jadi bila tenaga kerja meninggal karena kecelakaan, ini kasus kayaknya, Dok. Tenaga kerja meninggal karena kecelakaan saat pulang dari kantor tahun 2013 dan keluarga melapor kalau meninggal biasa, sehingga BP Jam Sostek hanya membayar JKM saja. Tahun 2020 pihak keluarga melapor ke Disnaker dan membawa bukti laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas. Yang jadi pertanyaan, apakah masih bisa diproses, Dok, laporan ini dari 2013 dan di 2020 lagi? Kecelakaan lalu lintas kayaknya ini lebih spesifik ke jasara harja ya. Jasara harja ya, Dok? Iya, jasara harja. Jadi memang kalau dilihat, kalau saya menjawabnya dari ranah BP Jam Sostek ya. Seandainya pada saat itu ternyata tegaknya itu adalah di meninggalnya di program JKM ya, intinya kan itu ya, seperti itu ya. Nah kemudian 7 tahun berselang akhirnya mengarah ke meninggal karena kecelakaan kerja, itu ya Mbak Ocha ya, kalau saya tangkap ya pertanyaannya ya. Ini bagaimana Dokter Fani? Jadi begini Bapak Ibu, makanya perlunya pelaporan segera baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Buatlah 24 jam itu adalah mengingatkan kita pentingnya melakukan segera ya. Dan kemudian dari pelaporan itulah makanya ditelusurin kasus ini masuknya ke kategori mana. Nah, adapun adanya pihak yang tidak berkenan dalam hal tersebut, makanya itu adanya banding, Mbak Ocha. Banding ini yang akhirnya nanti harus bersama-sama baik dari baik pihak keluarga atau pihak perusahaan yang nanti akan lanjut ke pengawas. Nah, dari sini nanti akan dilihat dari kasus banding tersebut, Mbak Ocha. Makanya ini ada hal-hal yang tidak diterima di salah satu pihak, makanya itu adanya kasus naik banding, misalnya Mbak Ocha, banding dari hal suatu kasus yang tadinya sudah ditetapkan A, kemudian akhirnya ada pihak yang tidak menerima. Nah, ini nanti akan ada penelusuran lebih lanjut dari hal yang terkait Mbak Ocha, seperti itu. Oke, berarti masih bisa diajukan. Ini harus dengan koordinasinya itu terkait dari pengajuan itu pihak keluarga berkoordinasi dengan pihak perusahaan, karena ini kalau bisa dilihat dari kasusnya terkait dengan hal kecelakaan kerja ya kalau bisa dilihat ya. Nah dari hal tersebut nanti baru pengajuan lagi ke pengawas. Pengawas. Oke. Ya benar-benar Bu Yohana jelas ya masih bisa mengikuti. Baik. Ini ada lagi dari Novia Sari, Dok. Jika kecelakaan kerja NSI yang terjadi pada petugas nakes di rumah sakit dan jarum tersebut berasal dari pasien positif hepatitis atau positif HIV, apakah biaya vaksin untuk karyawan yang mengalami NSI tersebut masuk dalam pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan? Baik, Bapak Ibu, ini emang isunya bisa kemana-mana kalau saya bahas ini. NSI ya, memang ini satu hal yang menjadi suatu isu. Jadi kalau bisa dilihat bahwa kita harus pahami dulu antara job desk-nya, pekerjaannya ruda paksa. Ya, ruda paksa artinya apa? Terkena jarum suntik nih Mbak Ocha. Ya, jarum suntik ini artinya apa? Ya, ini dia artinya trauma kan Mbak Ocha? Trauma akibat jarum suntik ya. Jadi hal terkait terhadap jarum suntiknya ini ranahnya ini adalah di program kecelakaan kerja. Apabila dia memang sebagai pekerja tersebut yang terkena pada saat bekerja dan hal terkaitnya vaksin itu dikaitkan apabila paparan tersebut pada pasien yang positif. Nah, tadi hepatitis B positif, ya. Nah, kemudian vaksinnya diberikan segera. Ini masih jaminan di BPJS Sostek enggak?
ini masuk karena apa? Ini termasuk ke dalam hal terkaitnya dia terkena paparan jarum akibat dari pasien yang hepatitis B. Nah, itu Mbak Ocha, titiknya di situ, ya. Oke. Jadi jelas ya tadi Mbak Masuk. Bu ya. Apalagi pasiennya positif ini, positif mau Ya, positif hepatitis B ya. Nah, ini. ya. Baik. Oke. Oke. Baik. Oke, baik mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok. Bentar. Saya cari. Yeah. Ini kayaknya curhat lagi, Dok. Tapi Bapak Dari hebat loh, memilah pertanyaannya itu berbeda-beda tema. Bagus, bagus. Oke, dari Bapak Soehardianto, asal dari perusahaan CV Cahaya Bumi Maya. Jadi ini sebenarnya tadi ke Dokter Sudi, cuma tidak sempat ini ya. Jadi waktu Dokter Sudi itu sempat mengatakan bila perusahaan tidak menjaminkan tenaga kerja, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pekerja yang menuntut haknya dan juga bagaimana tindakan dari pihak BPJS Tenaga Kerja terhadap perusahaan yang tidak menjaminkan tenaga kerjanya? Nah, Dok. Nah, gini, berarti ini saudara-saudara pekerja yang mendengarkan cukup banyak, Mbak Ocha. Jadi memang paham banget perlindungan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin masih banyak di lapangan yang memakai konotasinya itu Anda baru 3 bulan bekerja, biasanya di sini dijamin jam sostek itu setelah berapa lama. Seperti itu ya Mbak Ocha ya, saya membacanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu pahami dulu regulasi ya. Jadi apapun kalau kita itu memberikan suatu pandangan pencerahan pada manajemen, kita harus kuat di pemahaman. Jadi mohon dibuka di PP 44 tahun 2015 dan di situ ada terkait yang tadi disebutkan oleh Dr. Sudi ya, bahwa untuk hal perlindungan itu, nah apabila dari pihak pekerja tidak memberikan perlindungan, maka sebesar dari perlindungan BP jam sostek harus diberikan oleh pekerja, pemberi kerja. Nah, teman-teman kan bingung ya bagaimana komunikasinya dengan pihak pemberi kerja. Bapak Ibu, adakah di tempat kerjanya wadah dalam hal menyalurkan aspirasi, misalnya serikat pekerja ataupun mungkin wadah lainnya? Mohon jembatani hal ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, bisa saja pemahaman yang kurang, ya. Mohon teman-teman bisa berkomunikasi sebaik mungkin ke manajemen, berikan pemahaman apabila pekerja tidak terlindungi oleh BP Jam Sostek dan mengalami kecelakaan kerja ataupun tindak akibat kerja, maka dalam hal ini nanti pemberi kerja harus mengcover. Ada satu kasus yang sampai 1,5 miliar pengobatan perawatan. BP Jam Sostek hadir. Sanggupkah pemberi kerja fokus memberikan sebesar nominal itu? Bisa kolap ya, Mbak Ocha ya. Sedangkan mencari keuntungan aja sekarang saat ini sulit. Jadi berikan pemahaman dengan contoh. Kita nggak bisa langsung menjudge, tapi kita berikan contoh. Kemudian dari pihak serikat pekerja ya yang memiliki hubungan relasi baik dengan disnaker setempat, ajak bersama-sama dengan BPJS Sosial juga boleh yang di areanya, berikan pemahaman perlindungan program BPJS Sosial. Kita harus bisa positif thinkingnya adalah mungkin kurang paham pemberi kerja bahwa sebelum bekerja harusnya para pekerja sudah terlindungi di program BPJS Ketenagakerjaan. Baik, demikian Mbak Ocha. Oke, baik Dok. Ini satu lagi ya, boleh? Ya, boleh. Maunya terus soalnya. Ini Silakan. terkait dengan tenaga pekerja kontrak nih Dok, karena sekarang banyak ya yang rata-rata mengalami seperti itu. Jadi dari Bapak Muhammad Wijaya, izin bertanya, jadi kalau untuk pekerja kontrak, jika terjadi kecelakaan kerja dan PHK, tetapi tidak atau belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apakah siapa yang menjadi tanggung jawab? Tadi seingat saya sih sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Sudi ya. Kemudian kedua, sering kejadian kecelakaan kerja dan PHK pekerja sendiri. Pekerja tersebut maksudnya melakukan pengobatan sendiri dan diarahkan untuk berobat dengan BPJS Kesehatan. Nah mungkin gini Dok, perlu dokter ulangi lagi atau dijelaskan kembali
alur ke BPJS, klaim BPJS Ketenagakerjaan itu kalau untuk alurnya seperti apa? Itu karena katanya karyawan sebagian besar katanya masih belum memahami gitu, Dok. Terima kasih. Baik, Mbak Ocha. Bapak Ibu ini sebenarnya teknikal banget dan prosedur di awal. Jadi Bapak Ibu harus paham. Yang pertama adalah Bapak Ibu terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek. Dalam hal terkait kecelakaan kerja, ya maupun akibat penyakit akibat kerjanya, ini terlindungi di BP Jam Sostek. Dan kita memiliki rumah sakit, trauma center atau pusat layanan kecelakaan kerja, dan itu menghindari Bapak Ibu dari klaim reimbursement, Mbak Ocha. Ya, hari ini pasti kita nggak punya budget hanya khusus, oh ini budgeting saya kalau terjadi kecelakaan atau ini terkait penyakit kerja. Itulah dia kenapa adanya rumah sakit trauma center di dari timur sampai barat di Indonesia. Ini kita kembangkan terus PLKK. Nah, ini yang pekerja-pekerja paruh waktu ini Dokter Fani, kami belum terlindungi oleh BP Jam Sostek. Ini bagaimana? Itulah dia yang disayangkan. Ternyata banyak yang tidak terlindungi oleh BP Jam Sostek dan akhirnya tidak bisa melakukan layanan dari kecelakaan kerja penyakit akibat kerjanya tidak terlindungi, Mbak Ocha. Jadi mau reimburse pun nggak bisa karena dia tidak terlindungi di peserta BP Jam Sostek. Nah, adapun yang sudah menjadi peserta BP Jam Sostek ternyata diarahkannya bebannya ini kecelakaan, anggap bilang aja kamu bukan kecelakaan kerja tapi tergores pisau di rumah gitu ya. Nah, akhirnya kan bisa dilindunginya di mana? Di BPJS Kesehatan. Ini salah Bapak Ibu. Jujurlah sejujur-jujurnya. Luka sekecil apapun bisa menyebabkan kecacatan. Disitulah perannya BP Jam Sostek. Pengobatan perawatan sesuai indikasi medis akibat dari kecelakaan tersebut apabila menyebabkan cacat, baik cacat fungsi, cacat anatomi, cacat total, tetap itu ada santunannya, ada untuk nanti hal tersebut. Itu tidak bisa nanti Bapak Ibu klaim apabila mengarang cerita itu bukan karena kecelakaan kerja. Ini sering terjadi Mbak Ocha. Ya, pasien saya sendiri pada saat saya berada di cabang, dia tidak mengaku luka di matanya akibat dari pekerjaannya. Nggak lama Mbak Ocha, 2 bulan kemudian buta. Setelah itu dia baru mengaku. Nah, ini di mana salahnya? Di salahnya adalah dia tidak mengaku sebenar-benarnya, akhirnya tidak tercover di program jaminan kecelakaan kerja Mbak Ocha. Ini Mbak Ocha. Harus jujur dalam hal menjadi kecelakaan. Oke, baik. Aduh, ini penting semua Dok sebenarnya pertanyaannya. Jadi mungkin nanti kita rangkum. Kalau perlu nanti ya saya share ke dokter ya. Oke, Dok sedikit mungkin saya rangkum. Nanti mohon koreksi dari dokter. Jadi memang sangat pentingnya harus dipahami dan membedakan antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja ya. Karena dengan penyakit akibat kerja di situ ada hak pekerja yang terlindungi dalam hal kompensasi ya. Kemudian pada masa pandemi ini terdapat manfaat program JKK dari BPJS Ketenagakerjaan pada kasus PHK khususnya COVID-19 ya, dengan dikeluarkannya tadi ada beberapa regulasi terkait hal tersebut sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja. Oke, mungkin itu saja, Dok. Sebagai penutup, mungkin ada pesan dan kesan dari Dokter Fani. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Balai K3 Bandung, Ibu Nika Triana, teman-teman Balai K3 Bandung, Mbak Ocha, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya luar biasa. Saya masih melihat di atas 400 ini teman-teman. Pandemi sudah memasuki bulan ke-8 ya Mbak Ocha ya, sudah memasuki bulan ke-8. Kita pahami bahwa kita bekerja secara virtual dan mohon tadi sudah diingatkan oleh Prof. Meli, Dr. Sudi juga sudah mengingatkan kita otomatis akan beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Untuk tenaga kerja kesehatan, mohon pahami perlindungan apabila sebagai peserta BP Jam Sostek, maka ada perlindungannya apabila mengawal pasien COVID, ya. Jangan sampai terkena COVID memang, tapi apabila terkena itu ada perlindungannya itu di program kesehatan kerja ya, apabila tidak sebagai COVID PHK. Adapun teman-teman yang lainnya yang bekerja di luar dari tenaga kerja kesehatan tetap harus awareness ya, kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita fatigue, kata Dr. Meli, Prof. Meli tadi, jangan sampai kita kelelahan, karena kita sekarang lebih banyak work from home.
kita harus bisa beradaptasi dan menjaga diri tetap sehat, produktif di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Mbak Ocha atas kesempatannya dan waktunya bergabung. Ya, terima kasih Mbak. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya ini mohon maaf untuk para peserta semua, baik yang di kolom chat Zoom maupun di YouTube. Semua pertanyaan tidak bisa saya bacakan, tapi insya Allah nanti panitia akan rangkum semua dan kami akan share mungkin ke para pemateri tadi. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan dan acara webinar ini sudah terlaksana dengan baik, insya Allah. Jadi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Fani, Dr. Sudi, Prof. Meli, terima kasih yang sudah semua berbagi ilmunya kepada kita semua dan sangat bermanfaat sekali. Oke, sekali lagi saya mohon reaksi tepuk tangan untuk Dr. Fani. Oke, terima kasih. Ya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada peserta yang sudah menyimak dengan sangat antusias, luar biasa pada acara webinar kita pada hari ini. Boleh reaksi aplaus juga untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, akhir kata saya Diana Rosa sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mungkin jangan live dulu.